Gua lagi nyobain laptop ProArt StudioBook 16 ini dari Asus buat jadi daily driver gue selama beberapa hari, dan jujur aja ini laptop emang kerasa banget sih buat kreatornya. Udah pakai Intel Core i9 dan RTX 3060 Studio juga. Tapi sayangnya harga dari laptop ini tuh 40 juta dan gak semua orang bisa beli laptop ini. Dan ini adalah alternatifnya yang cuma di belasan juta aja. Desain dari VivoBook Pro yang kali ini nggak terlalu jauh beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Bagian luarnya ini ada logo VivoBook yang baru yang menandakan ini kayaknya termasuk line up VivoBook Creator deh. Laptop ini kalau mau dibuka pakai satu tangan ya lumayan gampang karena bodinya ini cukup kuat. Dan palingan bedanya kalau yang sebelumnya itu biasanya pakai monitor 14 inci, VivoBook Pro yang kali ini menggunakan layar 15,6 inci dengan resolusi 2.8K OLED. Tentunya dengan color gamut yang luas dan sertifikat yang sama dengan sebelum-sebelumnya. Dan yang kerennya, Asus sekarang OLED-nya itu udah bukan 90Hz lagi, melainkan upgrade ke 120Hz. Mantap deh, udah kayak laptop gaming aja. Lalu karena monitor dari laptop ini itu sampai 15 inch, maka Asus juga nyempetin numpad di bagian kanannya. Jadi buat creator yang doyan dengan numpad, ini adalah salah satu pilihan yang mantep banget. Nggak lupa Asus juga menyertakan fingerprint scanner di power button, jadi laptop ini tetap support sama Windows Hello. Touchpad laptop ini juga gede, nggak ngelupain gaya kekinian, hanya aja dia gayanya lebih memanjang bukan melebar ke atas. Oh ya, laptop ini juga punya dua pilihan warna, yaitu Quiet Blue dan Cool Silver buat yang suka warna lebih terang. Nah, yang asik dari laptop ini adalah kelengkapan portnya nih. Dia cukup lengkap, dimana di sebelah kanan itu ada dua USB Type-C, yang dimana satunya itu Thunderbolt 4 dan satunya lagi support PD dan DP. Ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-A juga, full HDMI port, LAN port juga ada, dan ada charging port. Dan di sebelah kiri ada satu lagi 3.2 Gen 2 Type-A audio jack ditemenin sama port kesukaan gue, yaitu full size card reader. Jujur buat seorang content creator yang pakai kamera mirrorless, ini membantu banget biar kita nggak perlu lagi pakai card reader. Secara spesifikasi, laptop ini udah ngalahin beberapa laptop creator yang lain yang seharga sama dia. CPU-nya memang masih pakai Core i5 H-series yang low tier, sementara GPU-nya udah pakai RTX 3050. RAM-nya udah 16GB DDR4 single channel yang bisa di-upgrade lagi jadi 32GB dual channel. SSD-nya 512GB PCIe Gen 3 X4 yang speednya termasuk biasa aja, tapi Mobonya udah bisa support PCIe Gen 4 kalau butuh upgrade ke speed segitu. Lucunya, performa yang kita dapetin out of the box dari laptop ini bener-bener B banget. Skor Cinebench-nya kalah sama beberapa laptop gaming yang menggunakan prosesor H-series juga, tapi konsistensinya ini lumayan, dia konsisten di skor 1600-an. Performa grafiksnya juga nggak terlalu mencolok banget. Bisa dibilang ini di bawah ekspektasi kita lah pas dapetin laptop ini buat di-review. Tapi yang paling kerasa itu adalah saat rendering di Adobe Premiere Pro, ini kerasa lama banget. Bahkan jauh lebih lama dibanding laptop gaming dengan prosesor yang sama. Akhirnya kita cobain deh buat upgrade RAM-nya dengan satu keping lagi 16GB 3200 dari Acer biar laptop ini jadi 32GB dual channel, dan hasilnya gile, beda banget cuy. Skor Cinebench-nya naik sekitar 5%-an, Cinebench R23-nya juga beda banget. Yang kelihatan banget adalah skor 3D Mark-nya yang dimana cuma upgrade RAM aja, semua skornya itu naik. Tapi yang paling menonjol tetap di CPU sih. Di game juga kerasa, laptop ini punya frame rate yang jauh banget antara single channel dan dual channel, terutama di game esports macam Dota 2. Perubahan malah nggak kerasa di game Dirt 5, kemungkinan karena itu lebih ke GPU bound. Tapi yang paling beda adalah render time di Adobe Premiere Pro, di mana render time-nya itu bisa berbeda setengahnya loh. Wajib buat video editor, apalagi Adobe, untuk upgrade RAM-nya ke dual channel. Dan yang terakhir ya paling sih Blender, tapi itu juga render time-nya mau itu di CPU ataupun GPU itu nggak berbeda antara 32GB dan 16GB RAM. Nah, dengan pendinginan 2 fan dan 2 heat pipe buat CPU dan GPU-nya, CPU-nya hanya mentok di 80 derajat namun fluktuatif di sekitaran 70 derajat Celcius. Sementara GPU-nya mentok di 68 derajat Celcius dan stabilnya itu di 62 derajat.
Namun yang jadi concern adalah suhu surface-nya yang bisa sampai 44 derajat Celcius di bagian tombol C dan V, yang dimana itu suka ditekan. Memang sih kita dapat full performance dari CPU-nya, tapi jadinya ya kalau lagi render jangan deket-deket sama bagian keyboardnya lah. Jujur setelah nyobain beberapa laptop creator yang pakai layar OLED, gue baru ngerasa kalau ternyata 15 inch itu enak banget ya. Serasa kayak lagi pakai laptop gaming gitu. Dan dengan adanya numpad di sebelah kanan ini sih katanya bikin editor gue itu PW banget, walaupun ya gue B aja. Kalau buat layar OLED-nya sendiri, laptop ini juga dipasangin sama Asus OLED Care biar menjaganya dari burn-in. Dan buat manajer profile laptopnya, VivoBook Pro 15 ini udah menggunakan ProArt Creator Hub juga. Jadi nggak salah kan kalau gue bilang dia ini turunannya Asus ProArt. Dan buat lebih terkejutnya lagi, ini laptop ada MUX switch-nya loh. Kayak laptop-laptop gamingnya Asus. Dia bisa dibuat hybrid atau dedicated ke discrete grafik untuk mode performance-nya. Kapasitas baterainya juga udah 70 Wh, ketahanannya lumayan banget, bisa sampai 8 jam. Dan adapter 150 Watt bawaannya juga sebenarnya nggak berat-berat amat. Tapi kalau kalian mau lebih portable lagi, laptop ini udah bisa PD sampai 100 Watt atau mungkin lebih. Ngomong-ngomong soal portabilitas, laptop ini juga lumayan kok buat sebuah laptop 15 inch. Ini udah termasuk tipis dan enteng, bisa lah buat dibawa pakai backpack. Speakernya berlabel Harman Kardon dan kualitasnya juga buat laptop belasan juta ini bagus, bassnya kerasa, dan di volume tinggi juga tidak distorsi. Dan kualitas webcamnya juga not bad, dia udah 1080p alias Full HD, terus juga ini ada dua privacy shutter, satu itu physical di atas, dan satu lagi ada di bawah secara software. Terus juga kalau misalnya dilihat dari kualitasnya ini bagus, pakai lampu studio ini masih bagus, cuman suara mikrofonnya agak kurang. Kalau misalnya sesuai klaimnya si Asus sih, dia katanya webcam ini ada teknologi 3D NR gimana gitu yang bisa mengurangi noise. Cuman gua belum nyobain kualitas webcam ini di low light. Pas gue lihat-lihat laptop ini di official website-nya, ternyata dia juga punya SKU yang pakai Core i9 di 20 jutaan, walaupun Core i9 itu masih yang Rocket Lake. Tapi kalau ngeliat dari harga dan efisiensinya sih, gue kayaknya lebih menyarankan review unit kita yang pakai Core i5 Alder Lake. Toh juga RAM sama SSD-nya sama. MSRP dari VivoBook Pro yang Core i5 ini ada di 17 jutaan, tapi pas kita lihat di online itu bahkan ada yang jualnya sampai 15,7 juta, dan beberapa toko juga ada yang nawarin upgrade di toko mereka jadi 32 GB RAM dengan harganya itu bedanya sejuta. Dan karena gue ngelihat RAM 16 GB 3200 harganya cuma 600 ribuan, kalau kata gue sih mendingan upgrade sendiri, toh nggak bikin void warranty juga. Oh iya, ngomong-ngomong soal warranty, laptop ini juga ada garansi 1 tahun perfect warranty yang alias 80% kerusakan akan ditanggung oleh Asus, dan garansi fullnya itu ada 2 tahun. Jadi kalau dilihat dari harganya ya, laptop ini tuh udah ngebunuh Pavilion Plus 14 yang kemarin itu harganya sebanding sama laptop ini, tapi ya dia masih pakai Core i7 yang U series dan juga masih pakai RTX 2050, dan fitur-fiturnya banyak lah yang menang si VivoBook Pro 15 ini. Dan selain ngebunuh si Pavilion Plus 14, VivoBook Pro 15 ini juga nggak lain dan nggak bukan membunuh line up mereka sendiri, terutama yang RAM-nya itu nggak bisa di-upgrade. Ingat nggak kalian VivoBook Pro 14 OLED yang nggak bisa di-upgrade itu dan ketahan di 8 GB RAM? Ya, udah kalah lah sama laptop ini, levelnya juga udah beda. Ya walaupun dibilang segmennya beda, itu 14 inch ini 15 inch, tapi kerasa kelasnya beda lah. Ini laptop udah bisa pakai Thunderbolt dock, colok ke layar pakai USB-C juga bisa, terus card reader udah full size, ya hampir perfect lah buat creator. Susah juga nyaingin dia sama laptop lain karena kita nggak dapet laptop creator 15 inch di harga belasan juta selain ya laptop gaming. Palingan gue yang nggak suka dari laptop ini ya placement stikernya, itu pertama, itu terlalu banyak. Kalau beli ya mending diklotokin beberapa stikernya. Terus ya performa out of the box-nya itu nggak maksimal, jadi kita mesti narik kocek lagi buat upgrade RAM-nya kalau misalnya kita beli ini laptop. Tapi ya so far ini udah perfect lah, bisa kita upgrade sesuka kita. Kalau nanti ada saingannya mungkin kita bakal bikin video update-nya. Jadi itu aja sih video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.